salah satu mahasiswi ilmu komunikasi di Telkom University. Kalian pasti bingung banget kan aku mau ngapain? Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai komunikasi intrapribadi. Without any further ado, let's go! Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih komunikasi intrapribadi itu apa? Komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi dengan memahami diri dan berkomunikasi dengan diri sendiri. Maksudnya apa sih? Dalam komunikasi intrapribadi, orang ini berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, dia berdialog dengan dirinya sendiri, dia bertanya kepada dirinya dan dijawab oleh diri sendiri. Memang tidak salah kalau komunikasi intrapribadi disebut melamun, tetapi jika melamun bisa mengenai segala hal, misalnya melamun jadi orang kaya, melamun kawin lagi, dan sebagainya, komunikasi intrapribadi berbicara dengan diri sendiri dan bertanya jawab dengan diri sendiri, dan rangka berkomunikasi dengan orang lain, dan orang lain ini bisa satu orang, sekelompok orang, atau masyarakat keseluruhan. Jadi, sebelum berkomunikasi dengan orang lain dan melakukan komunikasi sosial, harus melakukan komunikasi intrapribadi terlebih dahulu. Nah, teman-teman tahu gak sih apa yang kita pikirkan hari-hari ini menentukan masa depan? Nah, ternyata ada tahap-tahapnya loh bagaimana hubungan pikiran menjadi masa depan. Tahap-tahapnya itu dari pikiran, setelah dari pikiran ke perasaan, habis dari perasaan itu keputusan, lalu melakukan tindakan, lalu ada tindakan kebiasaan, setelah kebiasaan ada karakter, dan setelah itu ada masa depan. Dalam komunikasi intrapribadi, pasti kita harus memahami diri kita sendiri. Nah, diri itu apa sih teman-teman? Self adalah sistem sudut pandang yang terus berubah, yang dibentuk dan dipelihara dalam komunikasi dengan orang lain maupun diri sendiri. Yang kedua, diri itu bukan bawaan dari lahir ya teman-teman, tapi berkembang karena komunikasi dan berpartisipasi dengan dunia sosial. Ketiga, lewat komunikasi intrapersonal, kita mengingatkan diri kita mengenai perspektif orang lain dan bagaimana mereka melihat kita. Nah, ada pun cara kita itu membentuk konsep diri teman-teman. Gimana sih caranya? Yang pertama itu ada komunikasi dengan anggota keluarga atau disebut dengan others image. Orang tua dan anggota keluarga lain mengkomunikasikan siapa kita dan apa kita layak melalui 3 cara. Yang pertama ada definisi langsung atau direct definition. Artinya, komunikasi secara eksplisit atau langsung yang memberitahu kita siapa diri kita dengan memberi label pada diri dan perilaku kita. Contohnya nih, kayak kita dikasih nama oleh orang tua, namanya misalnya Aura gitu. Itu menunjukkan label pada diri kita teman-teman. Selanjutnya ada naskah identitas atau identity script, aturan bagaimana kita seharusnya hidup dan seharusnya menjadi. Kayak kita nih sebenarnya hidup tuh buat apa sih? Nah, itu nanti dikasih tahu melalui orang tua kita. Yang terakhir ada gaya keterikatan atau attachment styles. Pola pengasuhan yang mengajarkan kita, siapa orang lain, dan bagaimana menghubungkan diri dengan orang lain. Contohnya, kayak gimana sih cara kita berkomunikasi dengan orang lain, kayak gitu guys. Selanjutnya ada komunikasi dengan teman sebaya atau social comparison. Dalam hubungan ini, individu belajar berbandingan sosial, yaitu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain untuk membentuk penilaian tentang bakat, daya tarik, kemampuan, keterampilan kepemimpinan kita, dan seterusnya. Dan juga maksud untuk membandingkan dengan orang lain itu dalam hal baik ya teman-teman, bukan dalam hal yang buruk. Nah, perbandingan sosial itu dilakukan dengan 2 cara teman-teman. Yang pertama itu membandingkan persamaan dan perbedaan. Yang kedua, membandingkan kemampuan atau mengukur diri.
Yang ketiga, ada komunikasi dengan masyarakat atau yang disebut cultural teaching. Maksudnya apa sih teman-teman? Nah, masyarakat dan budaya yang dianutnya mengajarkan kepada individu apa yang pantas atau tidak pantas, baik atau buruk, benar atau salah. Contohnya, masyarakat barat dan timur memiliki nilai-nilai yang berbeda yang diajarkan kepada anggotanya. Intinya, setiap budaya memiliki norma-norma tersendiri, teman-teman. Ada beberapa hal yang kita lakukan itu diperbolehkan, namun di budaya lain itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, ada komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti, your interpretation and evaluation. Sugesti adalah proses bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan bagaimana dia percaya persepsi dirinya sendiri. Karena kita sering menginternalisasi perspektif orang lain, kita bisa memberikan label pada diri sendiri seperti yang mereka lakukan dan kemudian bertindak untuk memenuhi label tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak sih? Menurut Johari Window, kesadaran diri memiliki 4 macam, yaitu open self adalah informasi tentang Anda yang Anda tahu dan orang lain juga tahu. Contohnya kayak gimana? Misalnya nih, kamu sudah berkenalan dengan si A. Dapat disimpulkan saat kamu dan A berinteraksi, namamu dan nama si A udah ada di area terbuka. 2. Blind self. Informasi tentang Anda yang Anda tidak tahu tapi orang lain tahu. Contohnya seperti kekurangan diri. Kadangkala orang lain tahu kekurangan yang tak kamu sadari, teman-teman. Ketiga, ada hidden self. Informasi tentang Anda yang Anda tahu tapi orang lain gak tahu. Contohnya itu adalah PIN ATM kamu. Kode rahasia tersebut tentu hanya yang kamu ketahui saja, teman-teman. Selanjutnya ada unknown self. Informasi tentang Anda yang Anda tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Contohnya apa sih, teman-teman? Misalnya nih, kamu belum pernah mengerjakan tugas X. Otomatis kamu dan orang lain sama-sama tidak tahu tingkat kemahiranmu dalam mengerjakan tugas tersebut. Johari Window mengatakan bahwa bentuk yang ideal adalah jendela open semakin besar, sementara jendela yang lain semakin kecil. Orang yang memiliki jendela open semakin besar berarti semakin sedikit kemungkinan untuk stres, menanggung rasa bersalah, menyimpan trauma, dendam, atau rahasia. Selanjutnya, teman-teman tahu tidak, menjadi atau being adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada proses peningkatan diri. Adapun cara untuk meningkatkan diri dengan dilakukan oleh prinsip-prinsip berikut, teman-teman. Yang pertama nih, buatlah komitmen yang kuat untuk memperbaiki diri sendiri. Kedua, dapatkan pengetahuan sebagai dasar perubahan personal. Yang ketiga, tentukan tujuan yang realistis. Keempat, terima bahwa Anda berada dalam proses. Terkadang kita itu mau serba instan, teman-teman. Nah, perlu kita sadari juga dan diterima oleh kita sendiri juga bahwa kita itu masih berada dalam proses ya. Yang terakhir ada ciptakan suatu konteks suportif untuk perubahan. Nah, kita itu sering banget, teman-teman, mensabotase diri sendiri dalam bentuk perkataan kepada diri kita. Itu sebenarnya tidak baik ya, teman-teman. Kita perlu hindari hal tersebut. Nah, dari materi tersebut mungkin sampai situ aja ya, teman-teman. Maaf bila dari materi yang aku sampaikan itu masih kurang banyak banget, dan semoga materi yang udah aku sampaikan bermanfaat buat kalian. Terima kasih.